Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Dr. Wahyu Sri Ambar Arum MA selaku dosen pengampu manajemen peserta didik. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pengelompokan peserta didik dan penataan ruang kelas. Di sini kami di kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ini ada Katarina Clarissa Kartika, lalu Diah Ayu Lestari, lalu dengan saya sendiri Fikar Rosda Humira, ada Kak Harun Fauzi Albani dan Muhammad Saumi Rizki. Lalu berikut ada daftar isi pada pembahasan kita hari ini. Yang pertama itu ada pengelompokan peserta didik, yang kedua ada penataan ruang kelas, yang ketiga ada pengaturan peserta didik, lalu yang keempat ada pengelolaan kelas yang efektif, lalu yang kelima ada permasalahan dalam pengelolaan kelas, yang keenam ada pendataan ulang peserta didik, lalu yang ketujuh ada pelaksanaan observasi kami, yang kedelapan ada hasil wawancara dengan guru, yang kesembilan hasil wawancara dengan murid, yang ke-10 dokumentasi foto dan video, dan yang terakhir yang ke-11 kesimpulan hasil observasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Yang pertama ada pengelompokan peserta didik. Pengelompokan siswa merupakan salah satu strategi dalam lembaga pendidikan formal untuk meningkatkan pelayanan pada siswa. Pengelompokan ini juga dilakukan dengan membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu sehingga memudahkan guru dalam memberikan perhatian dan layanan sesuai. Ada dua alasan yang melatar belakangi pengelompokan siswa, yaitu fungsi integrasi yang mengelompokkan siswa berdasarkan kesamaan seperti jenis kelamin dan usia, serta fungsi diferensiasi yang mengelompokkan siswa berdasarkan perbedaan mereka, seperti keterampilan, minat, karakter, dan bakat. Tujuan dibuat pengelompokan peserta didik adalah untuk memudahkan pengelolaan sekolah dalam memberikan pelayanan terhadap peserta didik. Metode pengelompokan siswa juga dapat dilakukan melalui proses pengujian seperti tes minat, tes bakat, dan tes kecerdasan. Berdasarkan hasil tes, kriteria untuk setiap kelompok siswa ditentukan. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta memudahkan bimbingan siswa sesuai dengan kemampuannya. Penting untuk mengevaluasi keefektifan program pengelompokan siswa baik dari segi pengembangan kemampuan berpikir anak maupun dampaknya terhadap program kelompok siswa secara keseluruhan. Selanjutnya ada dasar-dasar pengelompokan peserta didik. Dasar-dasar pengelompokan dengan kategori lain dikemukakan oleh Sutopo pada tahun 1982. Disebutkan bahwa dasar-dasar pengelompokan berdasarkan peserta didik ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah friendship grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman atau antar peserta didik sendiri. Jadi dalam hal ini peserta didik mempunyai kebebasan dalam memilih teman untuk dijadikan sebagai anggota kelompoknya. Yang kedua ada achievement grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Pengelompokan ini biasanya diadakan penyampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang berprestasi rendah. Lalu selanjutnya ada aptitude grouping atau pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri. Yang keempat ada attention or interest grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri. Pengelompokan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu, namun peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya. Lalu yang terakhir ada intelligence grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes intelijensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat pada tahun 2010 dalam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Atas dasar inilah prinsip pengelolaan peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Pengelolaan peserta didik harus tetap ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Lalu yang kedua adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan baik itu ringan, berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Yang ketiga, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai angka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang kerap muncul dari peserta didik membuat sebagian pihak
menjadi cemburu, namun tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan, saling memahami dan menghargai. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Oleh karena itu, pembimbing haruslah dapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing. Tidak mungkin pembimbingan demikian akan terlaksana dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didik sendiri. Yang kelima adalah kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian dan akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik. Hal yang terakhir, yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah ataupun di masa depan. Baik, selanjutnya ada pengertian penataan ruang kelas. Nah, menurut Firdaus 2016, penataan ruang kelas adalah kegiatan di mana guru mengelola dan mengatur semua kesempatan belajar di kelas untuk meningkatkan pembelajaran siswanya. Sedangkan menurut Rosia 2021, penataan ruang kelas merupakan kegiatan guru atau pendidik yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan memelihara kondisi yang optimal, dengan harapan proses belajar mengajar akan berlangsung efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kelas sangat berdampak pada kenyamanan belajar siswa, sehingga perlunya peran guru dalam hal ini yaitu dengan melakukan penataan kelas dengan baik agar tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya ada pengaturan ruang belajar. Nah, hal yang harus diperhatikan itu apa aja sih dalam pengaturan ruang belajar? Yang pertama ada ukuran dan bentuk kelasnya. Yang kedua ada bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Yang ketiga ada jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat jumlah siswa dalam setiap kelompok. Yang kelima jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang terakhir komposisi siswa dalam kelompok. Seperti penggolongan siswa pandai dengan siswa kurang pandai duduknya, atau pria duduk dengan pria, atau wanita duduk dengan wanita, seperti itu. Baik, selanjutnya ada tujuan pokok dari ruang kelas. Nah, menurut Damayanti 2023, tujuan pokok ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Selain itu, tujuan penataan ruang kelas adalah untuk mempermudah peserta didik dalam berkembang dan memudahkan guru untuk menyampaikan materi dalam proses belajar mengajar. Nah, jika penataan ruang kelas malah justru menghambat perkembangan peserta didik, maka penataan ruang kelas tidak dibutuhkan ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada penataan ruang kelas yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama ada pengaturan tempat duduk, yang kedua pengaturan alat-alat pengajaran, yang ketiga penataan keindahan dan kebersihan kelas, yang keempat ada ventilasi dan tata cahaya. Nanti akan saya jelaskan dalam slide yang lebih detail ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada pengaturan tempat duduk. Yang pertama ada pola berderet, seperti yang bisa kalian lihat sendiri di gambar PPT ya teman-teman. Pengaturan tempat duduk siswa ini diatur menurut tinggi pendeknya siswa. Jadi siswa yang tinggi itu duduk di belakang, sedangkan siswa yang kurang tinggi atau pendek itu duduk di depan. Dan posisi duduknya itu berderet secara lurus seperti di contoh. Nah, hal tersebut itu bertujuan agar siswa yang tinggi tidak menutupi siswa yang pendek, seperti itu. Selanjutnya ada pola susunan berkelompok. Nah, dalam susunan ini biasanya itu digunakan ketika guru menerapkan pembelajaran berkelompok. Nah, siswa akan membentuk kelompok dan duduk sesuai dengan kelompoknya seperti di contoh gambar PPT ini ya teman-teman. Boleh di next. Selanjutnya ada pengaturan tempat duduk, pola formasi tapal kuda. Nah, posisi yang seperti ini teman-teman, posisi gurunya itu ada di tengah-tengah para siswa ya teman-teman, dan para siswanya itu mengelilingi gurunya seperti yang ada di contoh. Nah, posisi ini tuh biasanya digunakan jika pembelajaran banyak memerlukan diskusi antara siswa dan juga guru. Selanjutnya ada pola lingkaran atau persegi. Nah, posisi ini tuh disusun bentuk lingkaran sehingga siswanya dapat berinteraksi berhadapan-hadapan secara langsung. Jadi lebih mementingkan interaksi antar siswa ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengaturan alat-alat pengajaran kelas. Nah, di antara alat-alat pengajaran di kelas yang harus diatur adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan kelas. Nah, biasanya di sekolah-sekolah sekarang itu pasti sekarang di setiap kelas tuh ada pojok bacanya masing-masing ya teman-teman. Jadi perpustakaan kelas itu yang dimaksud adalah pojok baca. Nah, biasanya ditempatkan di belakang ujung, pokoknya di sudut ruangan kelas.
Nah, selanjutnya ada alat-alat peraga media pengajaran. Nah, alat peraga atau media pengajaran itu semestinya diletakkan di kelas agar memudahkan dalam penggunaannya. Jadi, siswa ataupun guru tidak perlu mengambil atau meminjam ke TU lagi ya teman-teman. Jadi sudah tersedia di dalam kelas gitu. Selanjutnya ada papan tulis, kapur tulis, dan lain-lainnya. Nah, ukurannya tuh disesuaikan, warnanya juga harus kontras, penempatannya tuh memperlihatkan estetika dan terjangkau oleh semua siswa. Jadi semua siswa bisa menggunakan dan terlihat gitu ya. Selanjutnya ada papan presensi siswa. Nah, ini ditempatkan di bagian depan sehingga dapat dilihat oleh semua siswa. Boleh di next. Nextnya ada penataan keindahan dan kebersihan kelas. Yang pertama ada hiasan dinding atau pajangan kelas. Nah, instead of kita cuman beli hiasan dinding yang mementingkan estetika doang, atau kayak bagus nih dipakai buat hiasan dinding di kelas, tapi nggak ada maknanya atau nggak ada faedah buat pengajarannya gitu. Daripada beli yang kayak gitu, mending kita beli hiasan dinding yang ada kepentingan sama pelajaran. Contohnya kayak burung Garuda, atau teks proklamasi, atau slogan-slogan pendidikan, atau quotes-quotes dari para ahli yang memotivasi gitu, atau foto-foto para pahlawan juga bisa, atau peta atau globe itu juga bisa teman-teman. Nah, contohnya itu. Selanjutnya ada penempatan perabot. Nah, dalam penataan keindahan dan kebersihan kelas, penempatan lemari itu lebih baiknya di depan, sedangkan alat-alat peraga itu ada di belakang. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan kebersihan. Nah, lebih baik nih ya, siswa itu bergiliran untuk membersihkan kelas, sedangkan guru memeriksa kebersihan dan ketertibannya di kelas gitu. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya ada ventilasi dan tata cahaya. Nah, di sini ada syarat-syarat kelas yang baik menurut Jaba 2014 dan juga menurut Sari 2018 ya teman-teman. Menurut Jaba 2014, kelas yang baik itu adalah kelas yang rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahaya yang meneranginya, sirkulasi udaranya cukup, perabot dalam keadaan baik dan ditata rapi. Terus ada jumlah siswanya tidak boleh lebih dari 30 orang. Sedangkan kelas kita berapa orang teman-teman? 40 orang ya. Berarti belum termasuk kelas yang baik menurut Jaba teman-teman. Nah, selanjutnya ada menurut Sari 2018. Nah, ada ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas. Selanjutnya, sebaiknya tidak merokok dalam kelas. Pengaturan cahaya juga perlu diperhatikan. Nah, cahaya yang masuk itu harus cukup masuknya dari arah kiri. Terus juga jangan berlawanan dengan bagian depan. Nah, selanjutnya ada hal yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa dalam belajar, saat-saat belajar gitu ya. Yang pertama ada mengatur tempat duduk siswa harus mencerminkan belajar efektif. Nah, bangkunya disediakan yang memungkinkan dipindah-pindah atau diubah tempatnya. Terus yang kedua ada ruangan kelas yang bersih dan segar, akan menjadikan siswa bergairah belajar. Yang ketiga, memelihara kebersihan dan kenyamanan suatu kelas atau ruang belajar. Sama artinya dengan mempermudah siswa menerima pelajaran. Nah, jika siswa itu nggak betah di dalam kelas, kelasnya kotor, kelasnya bau gitu ya teman-teman, mungkin siswa tuh nggak nyaman gitu ya buat belajar lama-lama di kelas gitu. Maunya keluar aja, maunya ke kantin aja gitu ya teman-teman. Boleh di next. Mungkin nextnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan peserta didik. Pengaturan peserta didik adalah pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sampai keluarnya peserta didik dari lembaga pendidikan. Pengaturan ini disebut juga dengan manajemen peserta didik. Pengaturan peserta didik sebaiknya sudah dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Untuk peserta didik yang baru memasuki tahun ajaran baru, sebaiknya penempatan peserta didik ke kelas-kelas tertentu dilakukan bersamaan dengan waktu pendaftaran ulang. Upaya pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah, menurut Imron dan Burhanuddin tahun 2003. Tujuan dari manajemen peserta didik adalah 1. Menunjang proses belajar mengajar, 2. Membantu peserta didik mengembangkan diri secara optimal, 3. Membantu peserta didik bersaing dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang keempat, membantu peserta didik memiliki akhlak yang baik.
Selanjutnya adalah fungsi manajemen peserta didik secara khusus sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting, karena dengan demikian, ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan kesebayanya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Ambisi sektoral manajemen peserta didik tepat ditempatkan dalam kerangka manajemen sekolah. Ia tidak boleh ditempatkan di luar sistem manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan, berat, disukai, atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk hal yang lainnya. Ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Oleh karena membimbing, haruslah terdapat ketersediaan dari pihak yang dibimbing, ialah peserta didik sendiri. Tidak mungkin pembimbing demikian akan terlaksana dengan baik manakala terdapat keengganan dari peserta didik tersebut. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik tersebut. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Ini mengandung arti bahwa ketergantungan peserta didik haruslah sedikit demi sedikit dihilangkan melalui kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik. Oleh karena itu, fungsi manajemen peserta didik merupakan komponen yang akan sangat mendukung dalam mewujudkan pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif. Kegiatan manajemen peserta didik merupakan kegiatan yang akan mempersatukan peserta didik dengan keragaman yang berbeda dan mengedepankan prinsip saling menghormati. Kegiatan pembimbingan dan pembinaan guna pengembangan potensi siswa serta membangun kemandirian peserta didik dan fungsional di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aktivitas peserta didik dilaksanakan dengan pertimbangan. Yang pertama, atas dasar hasil penelusuran bakat, minat, dan kemampuan peserta didik tersebut. Yang kedua, dilaksanakan secara demokratis dengan memperhatikan keunikan individu peserta didik. Yang ketiga, semua peserta didik memiliki potensi untuk berkembang. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana, terpadu, komprehensif, berkesinambungan, dan berproses. Yang kelima, pembinaan tak menimbulkan tambahan beban biaya. Keenam, menjamin optimalisasi potensi peserta didik dan lingkungannya. Ketujuh, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, setiap saat harus dievaluasi secara komprehensif dan objektif.
Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada pengelolaan kelas yang efektif. Jadi, pengelolaan kelas adalah proses mengatur kelas secara sistematis agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Proses ini tuh meliputi menyiapkan fasilitas, mengatur ruang belajar, dan menciptakan suasana yang mendukung kegiatan belajar. Nah, menurut Jamarah tahun 2013, pengelolaan kelas itu dapat diartikan sebagai proses di mana guru itu memilih tindakan yang tepat dalam perannya sebagai pengelola kelas. Ini juga termasuk pemilihan alat belajar yang sesuai untuk mengatasi masalah dan situasi yang ada di kelas. Nah, dengan kata lain ini, pengelolaan kelas itu adalah suatu usaha untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di kelas. Nah, baik yang berkaitan langsung dengan pembelajaran maupun yang mendukungnya. Sementara itu, menurut Sudirman dalam Jamarah 2013, pengelolaan kelas itu adalah penyediaan fasilitas untuk berbagai kegiatan belajar mengajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual mereka. Nah, fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan produktif. Dan dengan suasana kelas yang nyaman, disiplin dan penuh semangat, siswa itu bisa berkembang secara intelektual, emosional, serta memiliki sikap yang apresiasi yang baik. Nah, di sampingnya ada menurut Fatur Rahman dan rekan-rekannya tahun 2007, karakteristik kelas yang terbentuk dari pengelolaan kelas yang baik ini memiliki setidaknya 3 ciri utama. Yang pertama itu ada speed, simple, dan self-confidence. Yang pertama ini speed, ini tuh berarti siswa itu dapat belajar dengan cara yang cepat dan mengalami kemajuan dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua ada simple, ini tuh mengacu pada organisasi kelas dan materi yang disampaikan itu menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan menciptakan suasana kelas yang mendukung. Lalu yang ketiga ini ada self-confidence. Ini berarti siswa itu belajar dengan rasa percaya diri, merasa mampu mengikuti pelajaran, dan prestasi dalam belajar. Selanjutnya ada tujuan dari pengelolaan kelas yang efektif. Jadi menurut Ahmad tahun 2004, tujuan pengelolaan kelas ini adalah sebagai berikut. Jadi dibagi 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada menciptakan suasana kelas. Ini tuh berarti menciptakan kondisi yang baik sebagai lingkungan belajar dan kelompok belajar, sehingga siswa itu bisa dapat mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal. Lalu yang kedua itu ada mengatasi hambatan. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menghilangkan berbagai rintangan yang baik yang bisa mengganggu proses interaksi antara guru dan juga siswa dalam belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada menyiapkan fasilitasi. Jadi menyediakan dan mengatur alat serta perabotan belajar itu bisa mendukung supaya siswa itu bisa belajar dengan baik sesuai dengan kondisi sosial, emosional, dan intelektualnya. Lalu yang keempat ada membina dan membimbing siswa. Jadi membimbing siswa sesuai dengan latar belakang mereka, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta karakter individu mereka. Nah, secara keseluruhan tujuan pengelolaan kelas ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini akan tercapai jika tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Jadi tujuan dari pengelolaan kelas ini adalah memberikan kenyamanan bagi siswa secara keseluruhan dan juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran ini akan tercapai jika tujuan pembelajaran dapat dipenuhi sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Lalu pengelolaan kelas ini bisa dilakukan oleh guru sendiri ataupun bersama siswa agar siswa ini bisa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelas. Jadi pokoknya intinya tujuan utama dari pengelolaan kelas adalah menciptakan dan menjaga kondisi yang mendukung kegiatan belajar, dan guru pun harus berusaha memastikan semua siswa ini dengan kemampuan yang berbeda-beda itu bisa mengikuti pembelajaran dan memahami materi apa yang mereka ajarkan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pengelolaan kelas yang efektif. Nah, dalam pengelolaan kelas yang efektif ada beberapa langkah yang penting yang perlu diambil. Yang pertama itu ada guru harus menetapkan aturan dan tata tertib yang jelas. Dan aturan ini itu penting agar siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, penerapan aturan yang konsisten sangat diperlukan untuk menjaga disiplin di dalam kelas mereka. Lalu yang kedua, ada guru harus berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur itu akan membantu siswa lebih fokus pada pembelajaran tanpa adanya gangguan. Suasana seperti ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam proses belajar. Lalu yang ketiga, ada penggunaan teknik pengajaran yang bervariasi. Nah, juga sangat penting dengan menerapkan berbagai metode seperti diskusi, kerja kelompok, lalu pembelajaran berbasis proyek atau memanfaatkan teknologi, guru itu bisa memenuhi berbagai gaya belajar siswa dan menjaga minat mereka terhadap materi pelajaran. Lalu yang keempat itu ada memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa.
yang juga tidak kalah penting. Nah, umpan balik yang spesifik dan positif ini akan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka, sekaligus memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Lalu yang kelima, ada guru yang perlu adaptif terhadap kebutuhan siswa. Fleksibilitas dalam pendekatan pengajaran sangat penting untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, termasuk dalam mengatasi konflik atau perilaku yang mengganggu di dalam kelas. Lalu yang keenam, ada salah satu tujuan utama dari pengelolaan kelas adalah menanamkan disiplin daripada siswa. Dengan demikian, siswa itu dapat belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman, permasalahan dalam pengelolaan kelas itu ada juga yang berhubungan dengan peserta didik ataupun berhubungan dengan kelompok belajar tersebut. Nah, di sini tuh yang pertama ada kurangnya kesatuan. Nah, kurangnya kesatuan ini kayak gimana? Dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin dengan perbedaan pemikiran yang menyebabkan kurangnya kesatuan dan menyebabkan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok. Jadi benar-benar semuanya unik dalam kepribadiannya masing-masing, yang dalam artian sulit untuk disatukan, ke poin satu tadi, sulit untuk disatukan untuk menyamakan persepsi dalam kelas gitu. Yang selanjutnya, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Yang keempat, kelas mentoleransi kekeliruan temannya, menerima dan menolong perilaku yang keliru, yakni mereka itu mudah bereaksi negatif atau terganggu, misalnya jika didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah dan sebagainya. Yang selanjutnya, moral rendah, permusuhan, agresif, misalnya dalam lembaga dan alat-alat belajar kekurangan uang dan sebagainya. Yang selanjutnya, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Nah, dengan lingkungan yang berubah ini, faktor untuk mengatur pengelolaan kelas itu ada dua, teman-teman. Menurut lingkungannya itu ada internal, ada eksternal gitu. Nah, dalam internal, peserta didik berhubungan dengan masalah emosi, pikiran dan perilaku gitu. Dan sedangkan faktor ekstern, peserta didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan peserta didik dan pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik di kelas dan sebagainya gitu. Dan adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, mengembangkan keunikan dan kreativitas, keluasan, penekanan pada hal yang positif, penanaman disiplin diri, tanggap, terbuka, dan memperhatikan komponen-komponen keterampilan dalam pengelolaan kelas. Komponen keterampilan itu ada yang preventif gitu. Ini salah satunya sikap tanggap, membagi perhatian, pemusatan perhatian kelompok, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal, memodifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan menentukan dan mengucapkan tingkah laku yang menimbulkan masalah gitu. Nah, lanjut kepada pengelolaan dalam kelas itu ada juga yang yang merupakan faktor kelompok gitu. Permasalahan yang bersifat kelompok gitu. Kelasnya kurang kolektif, terus juga kekesalan terhadap norma-norma yang telah disepakati sebelumnya. Artinya banyak dasar-dasar hukum di kelas yang dilanggar gitu. Yang selanjutnya, kelas mereaksi negatif terhadap seorang anggota yang mungkin itu terdapat perbedaan signifikan yang perbedaan individu antara satu individu dan individu yang lainnya. Yang selanjutnya, menyokong anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Nah, biasanya ini sering kita alamin, yaitu ada satu geng kelompok dalam kelas yang dia itu justru malah disokong, bukan malah ditentang gitu. Selanjutnya, semangat kerja rendah atau semacam aksi protes terhadap guru yang biasanya murid bandel ini ya. Yang selanjutnya, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru begitu. Baik, yang selanjutnya adalah pendataan ulang peserta didik. Pendataan ulang yang dimaksud adalah mengetahui kehadiran peserta didik di sekolah, yang bisa disebut juga dengan istilah presensi peserta didik. Kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik merupakan masalah penting dalam pengelolaan peserta didik di sekolah, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar peserta didik. Lalu yang berikutnya ada faktor-faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik. Faktor-faktor penyebab ketidakhadiran peserta didik pada umumnya dibedakan menjadi dua, itu faktor kesehatan dan faktor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% ketidakhadiran peserta didik disebabkan oleh faktor kesehatan, sedangkan ketidakhadiran karena faktor kesehatan bedanya bermacam-macam. Misalnya, peserta didik harus membantu urusan keluarga di rumah, diajak pergi oleh orang tuanya atau keluarga yang lain, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik.
Sumber-sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik ini di sekolah bisa dibedakan dalam 4 jenis, yaitu lingkungan sekolah sebagai sumber penyebab hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Yang bisa menjadi penyebab ketidakhadiran peserta didik diantara lain adalah suasana sekolah yang kurang menarik, kurang merangsang yang bergantung pada sikap guru, tingkah laku dan perilaku guru terhadap peserta didik. Dalam hal ini alangkah baiknya kita bila guru termasuk staf tata usaha maupun mampu menciptakan suasana sekolah yang dapat dirasakan oleh peserta didik sebagai rumahnya sendiri. Lalu selanjutnya adalah letak geografis sekolah. Letak sekolah yang relatif jauh dari pemukiman tempat tinggalnya, peserta didik sukar dijangkau karena sulitnya transportasi di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan peserta didik terkendala ke sekolah dan menjadi sering tidak masuk sekolah. Sarana pendidikan kurangnya sarana dan alat-alat pelajaran sehingga proses belajar mengajar tidak bervariasi bisa menyebabkan peserta didik menjadi jenuh dan susah dan bosan, yang berakibat peserta didik kurang tertarik untuk bersekolah dan cenderung membolos. Lalu ada rumah tangga sebagai sumber penyebab. Keadaan dalam rumah tangga dan keluarga yang dapat menyebabkan peserta didik tidak masuk sekolah dan antara lain adalah orang tua yang sibuk sehingga kurang perhatian pada anak-anaknya. Keadaan ekonomi keluarga yang terlalu buruk, sikap orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, orang tua yang sering mengajak anak-anaknya berpergian, serta keluarga yang kurang harmonis atau broken home. Masyarakat sebagai sumber penyebab. Hal-hal atau kejadian dalam masyarakat yang bisa menyebabkan peserta didik tidak masuk sekolah dan antaranya adalah kebiasaan dalam masyarakat. Pada daerah-daerah tertentu terdapat kebiasaan masyarakat mewajibkan anak-anak untuk membantu orang tuanya bekerja, terutama pada saat-saat yang sibuk mengerjakan sawah, musim tanam, dan musim panen. Bahkan ada kebiasaan masyarakat yang mengharuskan anaknya membantu mencari nafkah untuk keluarga. Lalu ada bencana alam. Pada suatu daerah tertentu sering terjadi mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Hal ini berakibat pada kehidupan masyarakat sehingga menjadi kacau dan tidak normal lagi. Lalu ada perayaan atau upacara. Seringkali sulit merasakan menyelenggarakan perayaan-perayaan ataupun upaya kemasyarakatan atau ada tanpa memperhitungkan hari-hari sekolah. Dengan demikian menyebabkan ketidakhadiran peserta didik. Selanjutnya adalah peserta didik sebagai sumber penyebab internal. Di samping bersumber pada sekolah, rumah tangga, dan masyarakat, ketidakhadiran peserta didik dapat bersumber pada permasalahan yang menjangkit pada diri peserta didik itu sendiri. Di antaranya adalah sifat malas pada peserta didik, anak mau bolos karena pengaruh teman, sering dihukum karena pelanggaran tata tertib sekolah, presentasi rendah dan sering mengalami kegagalan, serta sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah sehingga tidak berani atau tidak diperkenankan masuk sekolah. Selanjutnya, kami melakukan observasi di Sekolah Menengah Pertama Slamet Riyadi Jakarta pada hari tanggal Selasa 15 April 2025, dilakukan pada jam 8 sampai jam 11 pagi, beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 24, RT 2 RW 4, RT 2 RW 4, Jantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 13770. Baik, selanjutnya ada hasil wawancara dengan guru. Kami mengambil narasumber 2 orang wali kelas. Yang pertama ada Bapak Gaspar Naja Kabure sebagai wali kelas 8C. Terus juga ada Ibu Dumasari sebagai wali kelas 7B. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil wawancara dengan guru. Nah, pertama ada pertanyaan, bagaimana sistem pengelompokan siswa di sekolah ini? Misalnya berdasarkan usia, kemampuan akademik, minat, dan lain-lain. Nah, menurut Bapak Gaspar, itu pengelompokan di SMP Ignatius Slamet Riyadi ini sesuai dengan kemampuan akademiknya. Biasanya untuk pengelompokan di dalam kelas atau mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan siswa, bukan sesuai dengan usianya. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah pengelompokan dilakukan setiap tahun ajaran atau hanya sekali di awal masuk? Nah, menurut Bapak Gaspar, setiap saya mengajar, setiap kali pertemuan selalu dibuat kelompok supaya mereka dapat bekerja sama dalam kelompok tersebut. Nah, jadi sebenarnya pengelompokan ini tergantung dari guru mata pelajaran atau guru wali kelasnya tersebut yang sedang mengajar. Begitu teman-teman. Selanjutnya, mulai di next. Ada pertanyaan bagaimana sekolah memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pengelompokan ini.
Nah, menurut Bapak Casper, kalau kami di sini tidak membeda-bedakan siswa, semuanya sama, menerima pelajaran yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, bagaimana cara sekolah mengatur jumlah siswa dalam satu kelas? Nah, menurut Bapak Casper, jumlah siswa itu tergantung dari besarnya ruang kelas. Jadi ruang kelas di sini itu besarnya sekitar 8 kali 7 meter. Jadi kami menargetkan siswa tiap kelasnya maksimal 30 siswa. Jadi untuk di sekolah Slamet Riyadi ini sendiri itu berdasarkan kelasnya ya teman-teman. Kalau kelasnya itu cuman muat menampung 20 siswa, nah jadi sekelas itu cuman menampung 20 siswa. Sedangkan kalau kelasnya lumayan besar gitu ya, atau ya besar gitu, ruangannya, mejanya juga ada, kursinya ada, nah itu bisa menampung lebih banyak siswa seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana sistem penempatan tempat duduk siswa di dalam kelas? Apakah tetap bergilir atau lainnya? Nah, menurut Bapak Casper sendiri, biasanya diatur oleh wali kelas tentang tempat duduk ini, teman-teman. Jadi, biasanya tuh ada siswa yang matanya minus, itu kan nggak mungkin ya ditaruh di belakang. Jadi, otomatis dia ditaruh di depan. Nah, kalau misal anak-anak yang matanya jelas, otomatis di barisan tengah maupun di belakang gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada sistem mentor atau tutor sebaya dalam kelas? Nah, menurut Bapak Casper, kalau kami kadang-kadang ada mata pelajaran yang khusus, siapkan mentor dari anak-anak itu sendiri. Dikelompokkan, satu kelompok, satu mentor. Jadi mereka saling belajar bersama-sama. Nah, selanjutnya boleh di next. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apa tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelompokan dan penataan siswa, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Nah, menurut Bapak Casper sendiri, kalau namanya siswa itu berbeda-beda pemikirannya, namun semua tergantung gurunya gitu. Anak-anak di sekolah ini semua sudah mengikuti aturan, namun tantangannya kadang pasti anak-anak tuh masih suka ribut gitu. Jadi, ini sebenarnya gimana gurunya aja bisa mengolah itu gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah pernah ada permasalahan dalam pengelolaan kelas? Jika ada, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, menurut Bapak Casper, kalau sejauh ini kami merasakan tidak ada permasalahan gitu ya dalam pengelolaan kelas. Nah, masalahnya tuh hanya seputar anak-anak yang kadang suka ribut. Selebihnya tuh nggak ada masalah, teman-teman. Jadi mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada juga guru lain yang kita wawancarai, yaitu wali kelas dari kelas 7B bernama Bu Dumasari. Jadi yang pertanyaan pertama, bagaimana sistem pengelolaan siswa di sekolah ini, misalnya berdasarkan usia, kemampuan akademik atau minat. Jadi jawaban dari ibunya itu adalah, kebetulan sekolah kami ini tidak ada pengelompokan khusus, jadi siswa itu masuk secara global. Paling awal mereka itu mengikuti tes psikolog itu, namun setelah itu jika ternyata lebih cocok ditempatkan di kelas bawah, maka penempatannya itu disesuaikan. Jadi tidak ada pengelompokan berdasarkan usia atau kemampuan akademik secara khusus. Lalu di pertanyaan kedua, apakah pengelompokan dilakukan setiap tahun ajaran atau hanya sekali di awal masuk? Jadi kata ibunya, ya ada rolling lagi saat kenaikan kelas. Jadi ini tuh pengelompokan tidak tetap sampai kelas 9, melainkan ada penyusunan kembali. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah ini memastikan keadilan dan kesetaraan dalam proses pengelompokan ini? Dari jawaban ibunya, pastinya kami memiliki data dari siswa yang dikumpulkan melalui angket yang pas kelas 7 itu dikasih, yang diisi oleh mereka. Dan sekolah kemudian melakukan pengelompokan berdasarkan data-data tersebut. Misalnya siswa ini mengisi angket, kami membaca data tersebut dan langkah-langkah pengelompokan dilakukan sesuai hasil angket itu. Sejauh ini kami tidak pernah merasa ada ketidakadilan atau ketidaksamaan perilaku, termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus, karena mereka tetap mendapatkan perilaku yang sama gitu dari teman-temannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana cara sekolah mengatur jumlah siswa dalam satu kelas? Jadi dari jawaban ibunya itu, jumlah siswa biasanya disamaratakan setiap kelas, misalnya 33 siswa per kelas. Nah, untuk kelas 7 dan 8 itu jumlah semuanya tuh sama rata. Namun untuk kelas 9 itu ada sedikit perbedaan. Ada kelas dengan 33 siswa, ada kelas yang isinya 30, dan ada juga kelas yang isinya hanya 29 siswa. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem penempatan tempat duduk siswa di dalam kelas? Apakah tetap, bergilir, atau lainnya? Jadi dari jawaban ibunya, penempatan tetap
penempatan tempat duduk itu tergantung pada guru yang mengajar. Misalnya jika ada siswa yang suka bercanda, guru itu bisa memindahkan agar lebih fokus gitu. Nah, jika ada siswa yang memiliki gangguan penglihatan, biasanya itu ditempatkan di depan agar mereka itu bisa melihat pelajaran di papan tulis lebih jelas. Jadi sistemnya itu cukup fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang dihadapi sekolah dalam pengelompokan dan penataan siswa dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Jadi jawaban ibunya, tantangan utama yang mereka hadapi itu ada pada perbedaan kemampuan siswa yang cukup signifikan. Jadi ada siswa yang sangat cerdas, namun ada juga siswa yang memiliki kemampuannya biasa aja gitu, atau di bawah rata-rata. Nah, kesulitan mereka ini terletak pada fakta bahwa hanya beberapa siswa yang benar-benar memahami apa yang mereka sampaikan, sementara yang lain itu seringkali belum paham dengan materi yang mereka sampaikan. Nah, cara mereka mengatasinya itu adalah dengan tetap melakukan pengelompokan berdasarkan materi tertentu. Jadi siswa yang sudah mahir itu biasanya lebih difokuskan dalam kelompok tertentu. Misalnya dalam program numerasi, siswa yang sudah paham akan membantu teman-temannya yang lain karena bahasa teman sebaya itu lebih mudah dipahami oleh siswa yang kesulitan, dan metode ini tuh cukup efektif di sekolah mereka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada sistem mentor atau tutor sebaya dalam kelas? Dari jawabannya, ya pasti ada. Misalnya kayak kemarin itu, yang sebelumnya aku sebutin juga, itu baru melaksanakan program numerasi. Jadi setiap hari Senin itu ada sesi numerasi di mana siswa yang sudah cukup mahir dalam suatu pelajaran itu menjadi tutor sebaya. Mereka ini bisa membantu teman-temannya yang belum paham dengan menjelaskan materi secara berkelompok gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pernah ada permasalahan dalam pengelolaan kelas? Jika ada, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Dari jawaban ibunya, sejauh ini tidak ada masalah besar dan memang ada siswa yang nakal tapi masih dalam batasnya gitu. Nah, jika ada yang mengganggu, mereka langsung menegur atau memperingati siswa tersebut, dan biasanya siswanya itu hanya diam, dan ini tuh terjadi mungkin hanya 1 dan 2 orang yang kadang iseng, tapi mereka juga tetap bisa mengendalikan situasi yang mereka hadapi itu. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil wawancara dari murid. Yang pertama, menurut kamu, bagaimana cara sekolah membagi siswa ke dalam kelas? Apakah kamu tahu alasan kamu masuk kelas ini? Jawabannya, menurut murid di sana, jadi semacam kita dites psikologi atau tes IQ gitu. Kalau alasan kenapa kita masuk ke kelas ini, karena kita sudah mengikuti tes psikologi itu. Jadi, pembagian kelasnya dilihat dari hasil tes yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Pertanyaan kedua, saat kerja kelompok, apakah kamu biasanya dikelompokkan secara acak atau berdasarkan kemampuan? Jawabannya, menurut murid di sana, biasanya secara acak, tetapi kadang juga berdasarkan kemampuan tergantung pada kebijakan guru tersebut. Soal ketiga, bagaimana cara guru menentukan tempat duduk di kelasmu? Jawaban menurut murid di sana, biasanya siswa yang memiliki gangguan penglihatan seperti minus ditempatkan di bagian depan. Sementara itu, siswa yang cenderung berisik atau kurang tertib biasanya dikelompokkan dengan siswa yang lebih tenang agar suasana kelas menjadi lebih seimbang. Pertanyaan keempat, apakah kamu duduk di tempat yang sama setiap hari atau sering diganti atau berubah? Jawaban dari murid tersebut, setiap harinya biasanya duduk di tempat yang sama, tetapi setiap minggu biasanya ada rotasi atau perputaran posisi duduk ke samping, ke depan, ataupun ke belakang. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, duduk di bagian depan atau belakang atau samping mempengaruhi cara kamu belajar? Jawabannya, tidak terlalu berpengaruh, tapi mungkin bagi teman-teman yang lain ada pengaruhnya karena ada faktor-faktor tertentu menurut Saka. Kemudian, menurut Olive, karena mata saya agak minus sedikit, kalau saya duduk di belakang, kadang-kadang saya tidak bisa melihat tulisan di papan dengan jelas saat guru menjelaskan. Selanjutnya, kalau kamu boleh memilih, kamu lebih suka duduk di mana dan dengan siapa dan alasannya? Jawabannya, kalau saya lebih memilih duduk di tengah dan bebas duduk dengan siapa saja, menurut Saka. Menurut Olive, saya juga lebih suka duduk di tengah, tapi biasanya saya memilih duduk dengan teman yang lebih pintar dari saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa sudah berada di kelas atau kelompok yang sesuai dengan karakter diri kamu? Menurut Saka, bisa dibilang iya kah? Menurut Olive, tidak.
karena ada satu orang yang benar-benar nakal dan sulit diatur dan duduknya di samping saya. Pertanyaan terakhir, kalau boleh memberi saran, apa yang ingin kamu ubah dari cara sekolah mengelompokkan atau menata siswa? Menurut Saka, sudah baik dengan menggunakan tes psikologi, dan menurut Olive, tidak ada yang perlu diubah. Sekian pertanyaan dari hasil wawancara murid. Nah, baik teman-teman, ini ada dokumentasi yang kami ambil ketika kita berada di SMA Ignatius Slamet Riyadi di Jakarta Timur. Nah, ini yang foto pertama itu pengelompokan siswa yang dimana siswanya itu sesuai yang sudah kami ketahui dan kami observasi, siswanya itu duduknya di rolling gitu. Dan kebetulan ketika kami datang itu sedang mengadakan tryout gitu. Dan foto-foto yang lainnya itu ada presensi, ada locker, ada jendela, dan juga ada siswa yang lagi tryout, dan ada foto kita juga di situ yang sedang mewawancarai yaitu siswa di SMP tersebut gitu. Nah, selanjutnya akan ada penayangan video yang kita ambil pada saat observasi gitu ya teman-teman. Nah, video ini istilah orang sekarang mah after movie gitu kan, press release dari observasi kita. Let's check it out. Selanjutnya ada kesimpulan hasil observasi. Jadi dari apa yang udah kita dapatkan dari hasil observasi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pengelolaan peserta didik dan penataan ruang kelas itu memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Sekolah itu juga harus menerapkan berbagai strategi dalam pengelompokan siswa, termasuk mempertimbangkan kemampuan akademik dan karakteristik siswa melalui tes psikolog dan angket. Nah, sistem pengelolaan ini tuh dievaluasi secara berkala melalui rolling kelas saat kenaikan kelas. Dan juga penataan kelas itu diatur secara fleksibel oleh masing-masing guru dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa seperti gangguan penglihatan atau perilaku tertentu. Nah, sekolah juga menerapkan sistem tutor sebaya untuk membantu siswa ini yang mengalami kesulitan belajar. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.